Hai guys, gimana kabar kalian? Tentu baik ya. Nah, di saat kayak gini kita emang harus bisa selalu menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari virus corona. Nah, semoga kalian gak ada yang positif ya. Nah, di sini aku mau sharing soal pengalaman aku di kuliah jurusan Ilmu Administrasi Negara yang banyak orang pikir tuh di jurusan ini hanya soal administrasi doang, kayak di pencatatan sipil atau apapun yang berhubungan dengan ketik mengetik. Gak itu doang ya, itu banyak hal yang bisa dipelajari. Tapi sebelumnya kenalan dulu nih, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Anissa Septi Wahyu Purwaningtyas, biasa dipanggil Caca, dan aku dari Ilmu Administrasi Negara angkatan 2020 dari Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah. Nah, aku mau cerita dikit nih bagaimana masuk di Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah. Nah, Universitas Tidar ini menerima peserta didik baru atau mahasiswa baru itu melalui 3 jalur. Yang pertama ada SNMPTN atau seleksi jalur undangan, dan SBMPTN atau yang biasa kita sebut dengan UTBK, dan yang ketiga adalah seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini ada 2 jalur. Yang pertama jalur melalui prestasi seperti rapot dan sertifikat penghargaan gitu kan, dan yang kedua seleksi mandiri berbasis ujian tulis seperti UTBK, namun bentuk soalnya itu terserah kampus mau bagaimana. Kalau tahun kemarin di 2020 aku hanya TPS saja kan, soalnya UTBK juga TPS doang. Nah, gimana sih perjuangan aku masuk kampus? Nah, aku tuh sebelumnya dari SMK ya, dan jurusanku teknik komputer dan jaringan ya, dari rumpun Saintek. Kemudian aku emang dari dulu waktu SMP pengen banget tuh kerja kayak masa depannya itu di dunia instansi pemerintah gitu. Makanya aku mencoba daftar di Untida dan aku memilih jurusan ini karena emang aku pengen banget dan aku suka banget dengan dunia hal yang berbau pemerintahan. Nah, bagi aku sih emang agak butuh usaha yang lebih ya, karena dari SMK ke universitas beda dengan SMA yang memang lulusannya itu bisa untuk kuliah dulu kan. Kalau SMK kan kayak tujuan lulusnya itu buat kerja. Nah, tapi nggak sedikit juga dari lulusan SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, cerita soal kampus nih, di Untidar sendiri itu memiliki 5 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian. Dari 5 fakultas itu terdapat 17 mata mata jurusan gitu, misalnya kayak program studi ya. Tuh, dan fasilitas mengenai kampus sendiri sih oke ya, menurut aku kita disediain banyak fasilitas untuk mendukung pembelajaran kita selama di Untidar. Pokoknya nggak akan nyesel banget deh kalian daftar di Untidar. Nah, mengenai pembayaran semester atau UKT-nya itu, UKT itu kalau jalur SNMPTN dan SBMPTN itu nanti bisa disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Itu jadi buat kalian jangan insecure dulu soal biaya kuliah, karena itu nanti bakal bisa disesuaikan dengan ekonomi masing-masing. Dan sekarang pun sudah banyak sekali program bantuan pendidikan dari pemerintah sendiri kayak KIP gitu kan. Nah, buat pembayaran UKT itu di Untidar sendiri bisa dibayarkan melalui Bank Jateng atau Bank BTN. Dan untuk yang Bank Jateng itu untuk Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Untuk Bank BTN itu untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pertanian. Nah, kita bahas yuk fakultas dan jurusan yang ada di Untidar serta yang ini aku masukin kan. Aku
dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di jurusan kan Administrasi Negara. Nah itu di Untidar FISIP itu ada 3 jurusan, yaitu Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Hukum, dan Ilmu Komunikasi. Seperti yang aku bilang sebelumnya kan, banyak orang mengira jurusanku itu di Administrasi Negara hanya berbasis soal administrasian saja, padahal nggak hanya itu. Kita itu juga diajari bagaimana berorganisasi yang baik, sistem pemerintahan di Indonesia itu bagaimana, kebijakan publik itu gimana pembuatannya, pelayanan publik yang baik bagi masyarakat itu bagaimana, dan juga banyak mata kuliah pilihan atau penjurusan yang bisa kalian pilih. Nah, kalau kalian suka dengan apa ya, kayak lebih ke pembangunan gitu, kalian bisa kok ada pemilihan jurusan itu. Nah, kemudian kuliah di Untidar tuh nggak mahal kok buat kehidupan sehari-hari. Biaya kos aja itu terjangkau banget buat kita yang masih mahasiswa kan, masih minta uang dari orang tua. Nah itu nggak berat banget juga. Biaya hidup seperti makan tuh sangat terjangkau banget, apalagi kalau kita masak sendiri tuh pasti pengeluarannya itu jauh lebih murah kan. Dan juga buat kalian yang suka wisata, nah Magelang bisa nih dijadikan pilihan karena banyak banget wisata yang bisa kalian kunjungi. Di Magelang sendiri tuh ada wisata yang terkenal banget dan sudah mendunia, itu Candi Borobudur. Buat yang belum pernah bisa dong dicobain datang. Tapi kalau sekarang masih pandemi kan, jadi masih dibatasin juga, apalagi sekarang PPKM gini. Nah, di kuliahnya udah belajar apa aja sih selama 2 semester? Kan aku sekarang semester 3. Nah, di semester pertama itu di Administrasi Negara Untidar sendiri itu kayak masih mata kuliah yang kayak mendasar banget dan mata kuliah umum, tapi kita udah dikasih pengantar-pengantarnya nih gimana di jurusan Administrasi Negara itu buat mata kuliah kedepannya. Kayak kita juga diajarin ekonomi, politik, hukum juga, terus pengantar ilmu administrasi negara kayak pengorganisasian, terus pemerintahan cerdas itu bagaimana. Prospek kerja di jurusan ilmu administrasi negara itu apa aja sih? Nah ini banyak yang kayak ada di pikiran teman-teman. Ketika aku lulus aku mau jadi apa sih dengan jurusanku yang kayak jurusan ini. Nah itu kalian bisa jadi konsultan pemerintahan, staf administrasi di pemerintahan juga, bisa jadi ASN juga, terus bisa di jurnalistik pemerintahan atau partai politik. Terus kalian yang suka dengan dunia perpolitikan, mungkin kalian ingin terjun kan ke partai-partai atau apa gitu. Nah kalian juga bisa nih, kalau ingin jadi tenaga pengajar, tenaga kependidikan itu kalian bisa jadi dosen. Nah selain itu untuk prospek dari jurusan ilmu administrasi negara sendiri itu banyak banget dari yang aku sebutin tadi. Kalian juga bisa kok untuk kerja di BUMN atau sektor privat itu. Nah gimana sih biar bisa masuk di Universitas Tidar terus atau di universitas lain, bagaimana biar kita lolos gitu kan. Nah kalau itu sih ya kayak buat dari SNMPTN itu kan, kalau misal kalian banyak yang masuk di Universitas Tidar ini, buat kalian peluang masuk tuh juga dapet juga. Terus di SBMPTN tuh kan, UTBK ya, kalian tuh belajar aja sedari awal, lebih baik dari kelas 12 atau 11 itu udah mulai mencicil gitu loh pelajarannya bagaimana, ujiannya gimana, ikut terima juga. Terus doa juga sih yang pasti ya, tips and trick ya, yang penting kita usaha banget, bisa kita belajar dengan tekun, doa kita juga dikuatin. Terus ya kayak kita motivasi diri kan, yang itu penting juga, soalnya kita jangan sampai kita nggak yakin gitu loh. Kalau misal kalian pengen di ini ya, kalian kuatin tekad kalian buat bisa masuk di jurusan itu gitu.
gitu ya. Ya udah, segini dulu sharing dari aku, dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe akun Root to PTN ya. Sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Dah.